Sumber daya manusia atau SDM dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian, sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif merujuk pada sebuah individu yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, staf sekolah, konselor, dan tenaga pendukung lainnya. Sumber daya manusia ini memiliki pengetahuan tentang keberagaman, kebutuhan khusus, dan strategi pembelajaran inklusif. Tujuan SDM dalam pendidikan inklusif yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kooperatif. Kedua, mengembangkan sikap toleran yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik. 3. Memudahkan interaksi sosial di antara teman. 4. Mendorong rasa percaya diri melalui penerimaan dan pelibatan di dalam kelas. 5. Menghilangkan budaya labeling atau memberi cap negatif. Pentingnya sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, keterampilan khusus, di mana pendidik dan staf pendidik perlu memiliki keterampilan khusus yang mendukung siswa dengan berbagai kebutuhannya. Misalnya, bagaimana cara mengatur mode dan strategi yang diterapkan dalam pembelajaran melalui peserta didik. Kedua, pemberdayaan siswa, di mana pendidik dan staf pendidik berperan dalam mendorong siswa untuk mengetahui dunia mereka sendiri, sehingga hal ini dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan mampu dalam pendidikan mereka. Ketiga, pendekatan beragam, di mana setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, pendekatan untuk mendidik mereka juga harus beragam, sehingga pendidik dan staf pendidik harus dapat menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Keempat, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, di mana pendidik dan staf pendidik harus bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, sehingga melalui komunikasi tersebut kita dapat mengukur kemajuan siswa dan kebutuhan sumber daya siswa juga dapat terpenuhi. Kelima, penanganan kebutuhan khusus. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam pendidikan mereka, sehingga pendidik dan staf pendidik harus mengetahui cara mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut, dan dapat dipastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang adil dan efektif. Aspek sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, penyaringan dan identifikasi kebutuhan khusus, di mana proses ini melibatkan penggunaan penilaian dan observasi untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin memiliki kebutuhan khusus dalam belajar, sehingga dapat membantu dalam memberikan dukungan yang tepat. Kedua, pengembangan keterampilan guru. Di sini, guru perlu dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Dengan begitu, termasuk pelatihan dalam pendekatan dan strategi pengajaran dan lain sebagainya. Ketiga, kolaborasi antar guru, di mana kerjasama antar guru sangat penting untuk berbagi pengetahuan, strategi, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu dalam berkoordinasi antar sesama guru. Keempat, pemberdayaan siswa. Membantu siswa untuk mengenali dunia mereka sendiri sehingga dapat membantu dalam percaya diri dan proses pembelajaran mereka. Kelima, dukungan psikososial, di mana dukungan emosional dan sosial ini sangat penting untuk kesejahteraan siswa. Misalnya saja melibatkan konseling, dukungan dari teman-teman, dan perilaku positif yang diterapkan oleh peserta didik. Keenam, kolaborasi dengan orang tua. Orang tua adalah mitra penting dalam pendidikan inklusif, sehingga mereka harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan harus diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk mendukung pembelajaran anak mereka. Ketujuh, sumber daya tambahan. Hal ini bisa mencakup bantuan tambahan seperti asisten belajar atau sumber daya teknologi yang mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khususnya. Kedelapan, pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan dukungan. Jadi, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga dapat mengukur tingkat pengetahuan peserta didik.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, pihak penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi kepala sekolah, guru kelas, guru pendidikan khusus, guru mata pelajaran, guru bimbingan penyuluhan, tenaga ahli, dan komite sekolah. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif. Adapun kelebihannya, yang pertama, menghargai kebutuhan individual, kedua, mendorong toleransi dan empati, ketiga, pengalaman belajar yang lebih kaya, keempat, meningkatkan keterampilan sosial, dan yang kelima, peningkatan prestasi akademik. Kemudian, adapun kekurangannya, yang pertama, memerlukan sumber daya tambahan, kedua, kesulitan dalam mengakomodasi semua kebutuhan, dan yang ketiga, potensi stigma sosial.